Nah, sekarang kita mau bikin cake batik indulgence. Nah, bahannya apa aja? Di sini gampang banget, nggak perlu pakai mixer, nggak perlu pakai oven, nggak perlu pakai kukusan, ya. Di sini bahan-bahannya ada biskuit Marie yang udah biskuit Marie susu yang udah Umi belah-belah besar ya. Terus ada di sini butter. Ini Umi pakai Milo bubuk, coklat bubuk, kental manis, susu cair, sama perasa, dan nanti kasih sedikit garam. Nah, langsung aja ke proses pembuatannya. Oke, di sini Umi udah nyiapin pan ya yang anti lengket. Terus Umi mau masukin dulu, kita cairkan dulu si butternya. Pakai apinya api kecil aja. Ini biarin sampai dia benar-benar leleh. Biarkan dia meleleh. Nah, ini udah hampir mencair semua kayak gini. Sekarang kita masukin kental manisnya. Ini kita masukin. Terus kita aduk rata. Nah, di sini kita ambil diaduk-aduk rata. Terus kita mau masukin Milo. Ini dia, masukin Milonya. Kita aduk rata lagi. Setelah itu kita masukkan susu cair. Kita aduk rata kembali. Nah, udah rata kayak gini, kita masukkan sekarang coklat bubuknya. Nah, kalau coklat bubuk kita masukinnya dengan cara diayak dulu, karena di sini kan banyak yang berbutir-butir ya. Nah, ini Umi ayak dulu. Bisa kita pakai punggung sendok buat yang masih berbutir-butir. Nah, oke, udah semuanya. Terus sekarang kita aduk rata kembali sampai semuanya rata. Kalau misalnya Bunda agak susah pakai spatula, bisa pakai bantuan balon mix. Jadi semuanya bisa tercampur rata. Nah, seperti ini. Jadi nggak ada yang bergerindil ya adonannya nih. Benar-benar harus halus, smooth kayak gini. Tuh, ini udah nggak ada yang bergerindil. Terus Umi mau kasih dia sedikit garam, biar ada ini ya, penyeimbang rasanya. Secubit aja. Nah, itu. Terus kita aduk rata kembali. Ini apinya Umi kecilin. Nah, ketika dia pinggirannya udah meletup-meletup, nah ini udah. Terus kita masukin ini ya, kita masukin Marie susunya semua. Nah, lalu kita aduk rata sampai semuanya terkena coklat. Nah, seperti ini. Ketika tadi udah meletup-meletup, itu bisa langsung Bunda matiin aja. Terus masukin biskuitnya. Terus kita aduk rata sampai semuanya terkena lapisan coklat. Nah, ini udah rata semuanya tuh ya, kebalur sama
adonan coklatnya. Sekarang kita tinggal masukin ke dalam loyang. Nah, oke, ini Umi udah nyiapin loyang, kasih baking paper. Sekarang tinggal kita tata aja. Ini ditata. Tata semuanya. Sambil nanti ditekan-tekan ya. Supaya benar-benar nempel. Tata semuanya. Nah, jadi kayak gini terus ditekan-tekan supaya semuanya itu rata. Terus juga jadinya padat kalau ditekan-tekan ya. Ini biar dia tuh padat. Nanti kan si coklatnya ini juga bakalan beku ngeset. Jadi kita padat-padatin ini yang ada biskuitnya ini. Kayak gini. Tuh ya. Udah rata semuanya. Terus juga udah tekan-tekan, udah padat. Ini kita sisihkan dulu, kita taruh di kulkas minimal 2 jam ya. Nah, udah jadi kayak gini. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita mau bikin lapisan kedua dari cake batik nih. Ini yang udah Umi inapkan ya, tuh. Udah Umi masukin ke kulkas, tuh jadinya dia ngeset kayak gini. Udah padat. Nah, sekarang kita bikin lapisan yang keduanya. Bahannya apa aja? Jadi ini kan ada 3 lapisan ya. Ini lapisan pertama, cake batiknya. Terus lapisan keduanya kita pakai lapisan cream cheese. Bahannya apa aja? Di sini ada cream cheese, ada susu cair, ada gula halus, kental manis. Terus ini gelatin. Gelatin itu berfungsi buat menstabilkan nanti si keju ini, si cream cheese ini. Nah, ini Umi mau tambahin air dulu gelatinnya. Biarkan dia meresap sempurna, baru nanti ini kita tim. Boleh ditim, boleh kalau ada microwave juga boleh sampai dia jadi kondisi yang cair ya. Jadi langsung aja kita ke proses selanjutnya. Ini Umi mau, nah ini kan udah terserap kayak gini, nanti lama-lama dia jadi mengental. Terus nanti kita tinggal nih kita tim dia supaya dia jadi cairan bening. Nah, jadi kalau Umi ini ambil panci kecil gitu ya, terus dikasih air, dididihin airnya. Nah, terus ini tinggal tempat yang tadi berisi gelatin itu yang udah kita kasih air, taruh aja di sini. Nah, nanti lama-lama dia kayak gini. Ini panas ya. Tuh. Jadi dia lama-lama jadi liquid, jadi cair kayak gini. Nah, gitu ya. Jadi misalnya kalau nggak perlu ribet-ribet, tinggal direbus aja air sedikit di panci kecil, terus ini wadahnya kita masukin. Nah, ini udah cair kayak gini. Kita sisihkan dulu. Sekarang Umi mau nge-mixer si ini. Nah, kita nge-mixer dulu cream cheese-nya. Kita mixer sampai dia halus lembut. Nah, sekarang kita mixer dulu cream cheese-nya sampai dia lembut ya. Pakai kecepatan rendah aja. Kalau ketika udah agak lembut semuanya, baru pakai kecepatan tinggi nggak apa-apa. Ini pakai kecepatan rendah aja. Sampai dia agak lembut aja ya. Kira-kira 3 menit. Oke, tuh kayak gini, tuh dia udah lembut. Pastikan cream cheese-nya itu dalam suhu ruang, jadi dia nggak ada yang bergerindil. Tuh, bener-bener halus. Nah, setelah itu di sini Umi mau nge-mixer lagi cream cheese, whipped cream cair. Nah, whipped cream cair yang dingin Umi tuang sini. Nah, ini
ini, terus kita mixer sampai dia mengembang. Mixer pakai bekasnya ini nggak apa-apa ya, karena nanti kan bahan ini akan dicampur ke sini juga. Nah, ini kita mixer sampai dia mengembang. Oke, ini tuh udah mengembang, udah kaku ya. Sekarang kita mau masukin si whipped cream cairnya ini ke dalam sini ya. Ini kocok lagi terlebih dahulu. Nah, di sini Umi mau masukin gula halus. Kita kocok rata. Kita matiin dulu. Umi mau nambahin vanila bubuk. Kalau misalnya di rumah adanya vanilla essence boleh sedikit aja. Terus kita mau masukin kental manis juga. Oke. Kita mixer kembali. Nah, ini udah smooth kayak gini ya, udah kayak gini. Terus kita masukkan deh si whipped cream cair yang udah kita kocok tadi. Kita masukin semuanya. Oke. Lalu kita mixer kembali. Ini mixernya perlahan aja supaya dia benar-benar tercampur rata. Bagian cream cheese sama ya whipped cream dari whipped cream cair. Nah, udah tuh smooth kayak gini ya adonannya. Terus sekarang buat menstabilkan dia, kita tuang si gelatinnya ini. Nah, ini dia penampakannya jadi kayak gini kalau udah dipanasin tadi itu di tim tuh. Jadi dia cair tuh ya, nggak ada yang bergerindil, jadi dia cair kembali. Nah, ini kita masukin supaya apa, fungsi gelatin ini mengokohkan, lebih kokoh gitu ya, mengokohkan adonan si cream cheese ini. Soalnya kalau misalnya nggak dikasih ini kan otomatis di suhu ruang dia cepat leleh kan. Nah, ini kita tuang semuanya, dibersihin. Nah, oke. Terus kita mixer kembali. Sampai dia rata, terus jadi adonan yang homogen. Oke, tuh ya udah jadi adonan yang smooth kayak gini. Kita sisihkan, tinggal kita tuang ke lapisan cake batik. Ini adonan cream cheese-nya buat lapisan keduanya udah jadi. Sekarang Umi mau tuang ke sini, terus kita ratain, baru kita masukin lagi ke pendingin ya. Nah, ini udah Umi pindahin, terus sekarang tinggal kita ratain aja. Bisa pakai bantuan sendok, bisa pakai bantuan spatula. Nah, ini kita ratain biar semuanya ketutup sama lapisan cream cheese-nya ya. Nah, ini tinggal diratain aja. Nanti kita
Ini habis ini kita masukin dulu ya ke freezer boleh, atau ke chiller, ke kulkas boleh. Nanti tinggal sambil nunggu kita bikin lapisan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu lapisan coklat siram ganache ya. Ini Umi mau masukin ke chiller dulu. Kan udah jadi ya 2 lapisan yang cake batiknya. Sekarang kita bikin lapisan yang ketiga, yaitu choco ganache-nya. Bahannya ada whipped cream cair atau dairy whipped cream, terus ada coklat, ini dark coklat yang kompon, terus sama ada butter. Nah, ini langsung aja mau Umi panasin. Nah, di sini Umi udah siapin panci. Terus ini Umi masukin dairy whipped creamnya. Kita panasin sampai dia shimmering, atau sampai dia pinggir-pinggirnya ada ini ya, ada letupan-letupan yang di pinggir-pinggir aja. Nah, ketika samping-sampingnya udah meletup-meletup, tinggal masukin aja coklatnya. Nah, kita aduk-aduk sampai dia jadi leleh ya, coklatnya jadi leleh. Ini pakai apinya api kecil aja. Nah, ini kayak gini tuh, dia udah leleh, udah tercampur rata. Sekarang tinggal kita masukin butternya aja. Nah, kita aduk rata kembali sampai leleh sempurna. Nah, ini udah tuh ya, udah leleh semua, udah bagus. Sekarang kita matikan apinya. Terus diaduk-aduk aja kayak gini supaya dia agak berkurang panasnya, baru nanti kita tuang. Nah, ini udah Umi cobain tuh ya. Nah, sekarang ini udah agak hangat kuku gitu. Terus langsung aja kita masukin, kita tuang dia ke atas lapisan cheese-nya. Ini kita tuang pelan-pelan aja semuanya. Nah, ini udah kita tuang semuanya. Lalu setelah udah benar-benar set, benar-benar adem di suhu ruang, baru kita masukkan ke chiller supaya dia lebih ngeset lagi ya sebelum kita potong-potong. Nah, seperti ini. Ini kita diamkan dulu di suhu ruang sampai benar-benar set, baru nanti kita masukkan ke pendingin. Nah, ini dia buat cake batiknya. Tuh ya, ini udah set. Kalau misalnya Bunda mau lebih cepat bisa ditaruh di freezer. Kalau misalnya mau benar-benar set itu bisa ditaruh di chiller. Nah, ini kita keluarin pelan-pelan aja. Ini angkat dulu. Karena ini berat ya, jadi pelan-pelan. Oke, kayak gini. Nah, udah kayak gini. Terus di sini bisa kita buka ya. Terus bisa Bunda potong-potong. Nah, ini dia udah Umi lepasin. Jadi sebenarnya kalau mau buka ini, kalau dia tuh udah benar-benar beku aja ya, udah benar-benar ngeset, jadi nggak terlalu masih cair. Nah, ini biar Umi kasih tahu penampakannya. Kita potong. Jangan lupa sebelumnya pisaunya dicelupin ke air panas atau dipanasin di atas api. Ini panasin di atas api dulu. Nah, terus coba ya nih ya penampakannya cake batiknya. Jadi kalau panas dia tuh langsung bisa lumer, karena ini kan keras ya, jadi pelan-pelan.
sebentar. Nah, jadi ini udah tuh. Jadi kalau misalnya dipanasin pisaunya, dia bagus, belahnya rapi. Nah, ini coba ya Umi liatin penampakannya. Nah, ini Umi trimming ya, jadi penampakannya seperti ini tuh. Ini Umi belah tadi, Umi trimming samping-sampingnya. Tuh, jadi dia penampakannya seperti itu. Nih ya, kita lihat. Jadi ini ada 3 lapisan. Lapisan cake batiknya, terus lapisan cream cheese, sama lapisan cokonya. Ntar ya Umi liatin, Umi lebih dekat. Nah, jadi ini yang tadi pinggirannya yang Umi trimming kan. Jadi seperti ini, dia ada 3 lapisan. Di sini ada lapisan cake-nya, lapisan cheese, sama ganache coklat. Jadi Bunda kalau misalnya mau potong ini itu lebih baik didiamin dulu semalaman, ditaruh di chiller atau di freezer. Nah, selamat mencoba.